Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhibin, NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Mafiro dengan NIM akhir 066. Perkenalkan, saya Niki Orista Berginting dengan NIM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Putri Nopal Namani dengan NIM akhir 073. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori ekonomi skolastik. Ekonomi skolastik merupakan pendekatan dalam ekonomi yang memiliki akar filosofi dan juga teologis, terutama tradisi ini adalah pemikiran-pemikiran dari Kristen Katolik dalam abad pertengahan. Pendekatan ini menekankan pada konsep keadilan sosial, etika, dan kebaikan. Ekonomi skolastik juga menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan tujuan moral dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ekonomi klasik. Nah, ekonomi klasik ini merujuk pada teori ekonomi yang dikembangkan pada abad ke-18 dan juga abad ke-19 oleh para tokoh-tokoh ekonom seperti Adam Smith, David Ricardo, dan juga John Stuart Mill. Prinsip utamanya ataupun prinsip utama ekonomi skolastik ini termasuk konsep-konsep seperti kelebihan pasokan dan juga permintaan, nilai kerja, dan pentingnya pasar bebas dalam mengatur aktivitas ekonomi. Islam merupakan prinsip-prinsip ajaran dari agama Islam seperti Al-Quran dan juga hadis. Prinsip utamanya itu meliputi keadilan, keberkahan, kepemilikan yang halal, dan juga larangan akan riba atau bunga. Jadi mereka menolak keras adanya riba, sama seperti ekonomi skolastik, adil dan tuntas. Tujuan utama dari ekonomi Islam ini menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat dengan memperhatikan aspek spiritual dan moral, serta menghindari ketidakadilan dan eksploitasi. Mana peran pemerintah dalam ekonomi skolastik, klasik, dan juga ekonomi Islam? Yang pertama, kita akan membahas ekonomi skolastik. Nah, dalam ekonomi skolastik, peran pemerintah itu sangat penting. Karena konsep ini itu mengacu pada intervensi dari pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai tujuan sosial dan juga keadilan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa peran penting apa saja peran pemerintah itu. Yang pertama meliputi regulasi. Nah, regulasi ini itu seperti pemerintah mengatur kegiatan ekonomi dalam memastikan perlindungan konsumen, juga mengendalikan monopoli. Yang kedua itu adalah redistribusi. Jadi melalui pajak dan juga transfer sosial itu pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengalokasi sumber daya secara lebih dan merata. Selanjutnya yang ketiga adalah pengeluaran publik. Investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi. Yang keempat itu adalah stabilisasi ekonomi. Nah, di stabilisasi ekonomi ini pemerintah memainkan peran dalam mengatur stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menghindari inflasi yang besar atau resesi yang sangat-sangat mendalam. Selanjutnya yang terakhir adalah perlindungan sosial. Jadi pemerintah itu menyediakan jaringan pengamanan sosial seperti tunjangan pengangguran, jaminan kesehatan, dan program bantuan lainnya untuk melindungi warga dari risiko ekonomi tersebut. Prinsip utama dari ekonomi skolastik ini adalah bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan prestasi dan mempromosikan kesejahteraan sosial, meskipun diimbangi dengan prinsip efisiensi alokasi sumber daya. Peran pemerintah dalam ekonomi skolastik, klasik, dan ekonomi Islam yang kedua itu adalah klasik. Dalam ekonomi klasik ini, peran pemerintah seharusnya terbatas. Pandangan ini mengemukakan bahwa pasar bekerja secara efisien tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah.
Nah, pemerintah hanya perlu memastikan keamanannya, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak milik dari kontrak. Prinsip utamanya adalah bahwa pasar akan mencapai keseimbangannya sendiri tanpa intervensi langsung dari pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga ada ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah dilihat sebagai pengatur dan pelindung keadilan sosial. Nah, adapun beberapa peran utamanya termasuk penegakan hukum syariah, distribusi kekayaan, pengaturan pasar, dan pemberdayaan ekonomi, dan yang terakhir ada pelindungan konsumen. Penting untuk dicatat bahwa dalam ekonomi Islam ini, pemerintah diharapkan untuk bekerja dalam kerangka nilai-nilai moral dan etika Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, perbandingan pemikiran menurut 3 tokoh. Yang pertama ada Thomas Aquinas, peran pemerintahnya aktif dan fokusnya kepada sosial dan keadilan. Yang kedua ada Adam Smith, peran pemerintahnya tidak aktif dan fokusnya kepada keseimbangan pasar. Dan yang ketiga ada Abu Yusuf, peran pemerintahnya aktif dan fokusnya kepada nilai moral dan etika Islam. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, perbandingan pemikiran yang berbeda. Aquinas menekankan moralitas dan keadilan sosial, sedangkan Adam Smith menekankan efisiensi dan kebebasan individu. Dan yang terakhir, Abu Yusuf menekankan kepatuhan terhadap hukum syariah. Ketiga pemikiran ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang ekonomi dan terus dipelajari dan dibahas hingga saat ini. Persamaan dan perbedaan ekonomi skolastik dengan ekonomi klasik. Pemikiran skolastik dan ekonomi klasik adalah dua bidang yang berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan di antara mereka keduanya. Berikut adalah beberapa persamaan dan perubahan kunci antara kedua bidang tersebut. Persamaan yang pertama, bidang tersebut mengandalkan analisis rasional dan logis dalam mencapai kesimpulan mereka. Yang kedua, bidang ini mengakui pentingnya pertanyaan etika dan moral dalam membentuk keputusan mereka. Yang ketiga, bidang tersebut mengakui pentingnya pengetahuan dan pengalaman dalam mencapai kesimpulan mereka. Dan untuk perbedaannya, pemikiran skolastik lebih fokus pada pertanyaan filosofi dan teologis, sedangkan ekonomi klasik lebih fokus pada pertanyaan ekonomi dan sosial. Yang kedua, pemikiran skolastik mengandalkan metode analitis dan logis yang ketat, sedangkan ekonomi klasik mengandalkan metode empiris dan observasional yang lebih. Yang ketiga, pemikiran skolastik mengakui pentingnya otoritas dan keberagaman yang diterima, sedangkan ekonomi mengakui pentingnya perspektif yang kritis dan analitis. Perbedaan ekonomi skolastik dan pemikiran ekonomi Islam, persamaannya yaitu adalah satu, menentukan moralitas dan keadilan. Kedua aliran ini sama-sama mengandung bahwa kegiatan ekonomi harus dimiliki dengan berlandasan moralitas dan keadilan. Ekonomi ini hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan, tapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat. 2. Menolak riba. Baik ekonomi skolastik maupun perekonomian Islam sama-sama melarang praktik riba, yaitu mengambil bunga atau pinjaman uang. Riba dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan eksploitatif. Yang ketiga, mendukung perdagangan yang adil. Kedua aliran ini sama-sama mendukung perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Mereka menentang praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, ekonomi klasik dan pemikiran ekonomi Islam juga memiliki beberapa perbedaan fundamental, yaitu satu, sumber hukum ekonomi skolastik bersumber pada ajaran
gereja Katolik, sedangkan pemikiran ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis. 2. Peran pemerintah. Ekonomi skolastik memberikan peran yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa pasar berjalan dengan adil dan efisien. 3. Cakupan ekonomi skolastik lebih fokus pada aspek mikroekonomi, yaitu perilaku individu dan perusahaan dalam pasar. 4. Ekonomi skolastik bertujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Pemikiran ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia di dalam dan di akhirat dengan cara mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Filosofi ekonomi klasik meliput tradisi filsafat di Eropa, keyakinan agama Kristen, filsafat Yunani, dan kebenaran spiritual. Sedangkan filosofi ekonomi klasik itu meliputi filsafat Yunani kuno, karya-karya tokoh seperti Aristoteles, Plato, dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu filosofi pemikiran ekonomi Islam. Itu meliputi zakat, larangan riba, kerjasama, jaminan sosial, dan pemerintah. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi yang sudah kami bahas yaitu ekonomi klasik, ekonomi skolastik, dan pemikiran ekonomi Islam merupakan 3 pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan mengelola tata ekonomi, yang dimana ekonomi skolastik menekankan pentingnya pasar dan nilai moral. Ekonomi skolastik ini juga menambah elemen moral dan etika ke dalam analisis ekonomi dengan menekankan keadilan sosial dan distribusi yang adil. Dan pada ekonomi klasik ini juga menekankan pasar dalam mengatur alokasi sumber daya. Tetapi dalam ekonomi klasik ini berfokus pada kebebasan individu dan pendekatan mekanis dalam memahami bagaimana pasar bekerja tanpa peran pemerintah yang signifikan. Yang terakhir itu pemikiran ekonomi Islam. Di pemikiran ekonomi Islam ini juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam sistem ekonomi sama seperti ekonomi skolastik. Ekonomi Islam ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba atau bunga, seperti halnya juga dengan ekonomi skolastik. Spekulasi yang berlebihan dan keadilan distribusi yang lebih menekankan pada kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam kesimpulannya, meskipun ketiganya ini memiliki persamaan dalam penekanan pada keadilan dan pentingnya nilai moral dalam ekonomi, pendekatan ini dan landasannya mereka ini memiliki filosofis yang cukup berbeda, yang dimana kita bisa melihat tercermin dalam mereka mengatur sistem ekonomi, peran pemerintah, dan norma-norma yang mereka tetapkan dalam analisis ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 5 mengenai teori skolastik dan apa perbedaannya dengan teori ekonomi lainnya. Jika ada salah maupun kata dan tutur, kami minta maaf. Wassalamualaikum